Udah bisa belum, Mas? Izin Pak, sudah Pak. Udah ya. Tadi teman-teman, kita masuk tipis-tipis ya di pertemuan pertama ini. Di bahasan pertama ini kita akan mempelajari terkait dengan indirect holding ya. Kalau mutual holding nanti di pertemuan berikutnya setelah saya. Jadi ini melanjutkan di AKL 1 ya, masih terkait dengan konsolidasi ya. Indirect holding ya, namanya indirect ya, tidak langsung. Holding itu kepenguasaan, kepemilikan ya. Jadi kepemilikan secara tidak langsung, atau ya bahasa lebih ininya investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain, maksudnya ya, tidak melalui kepemilikan saham langsung. Kalau yang AKL 1 teman-teman itu kan langsung ya, direct ya, melainkan melalui anak perusahaannya. Nah, bentuknya, teman-teman, bentuknya itu bisa berupa struktur induk anak cucu ya. Kalau tadi ada yang nyebut parent atau father ya. Jadi father, son, and grandson. Jadi gambarnya itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini gambar ini bisa teman-teman lihat di PPT BIM, tapi saya tarik ke sini ke buku punya Bu Iin ya, saya tarik ke situ, saya jadikan satu. Kemudian satu lagi itu struktur afiliasi terkoneksi. Misalnya kita bisa lihat di gambar ini dengan struktur induk anak cucu atau father, son, and grandson. Misalnya perusahaan induk itu mempunyai kepemilikan 80% ke perusahaan anak. Kemudian perusahaan anak itu mempunyai kepemilikan atau kepenguasaan itu 70% ke perusahaan cucu ya. Kalau misalnya ada buku yang menyebut A, B, C, tidak masalah. Tapi intinya kan induk, anak, cucu. Sehingga induk ini secara tidak langsung itu kan mempunyai kepemilikan terhadap cucu kan, karena katakanlah 80% sahamnya ataupun kepemilikannya perusahaan anak itu kan dimiliki oleh induk. Jadi kita punya perusahaan tersebut memiliki saham atau kepemilikan di perusahaan lain, katakanlah B itu 80%. Jadi ketika perusahaan anak itu mempunyai saham di tempat lain, dalam hal ini cucu, itu kan kita secara tidak langsung juga mempunyai kepemilikan sebesar persentase kepemilikan kita. Jadi maka di induk itu mempunyai kepemilikan tidak langsung ke cucu ya sebesar 80% kali 70%, atau dalam hal ini 56. Sehingga nanti perusahaan induk itu akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Syaratnya apa gitu? Jadi syaratnya ini ketika perusahaan induk itu mempunyai kepemilikan atau penguasaan yang signifikan terhadap anak, dan juga anak itu mempunyai kepemilikan yang signifikan terhadap cucu. Walaupun kalau tanda kutip induk ke cucu secara tidak langsungnya itu di bawah 50%. Tetapi kalau misalnya dari parent ke anak itu signifikan, artinya di bawah, di atas 50, dan anak ke cucu itu signifikan juga, maka parent ini juga nanti akan membuat laporan konsolidasi untuk cucunya.
Jadi nanti akan dikonsolidasikan atau digabungkan semuanya. Berbeda dengan afiliasi yang terkoneksi atau connecting affiliate, ini walaupun ada kepemilikan yang tidak signifikan dari misalnya subsidiari A ke subsidiari B, tetapi kalau totalnya itu di bawah 50%, maka ini juga Indo akan membuat laporan konsolidasi. Jadi syarat antara struktur father son and grandson dan connecting affiliate sebenarnya ada sedikit perbedaan. Kalau ini harus parent dan parent ke subsidiary A ini harus signifikan, subsidiary A ke B ini kepemilikannya juga harus signifikan. Ini nanti akan dibuat laporan keuangan konsolidasian. Jadi misalnya, contohnya, nah ini contoh. A mempunyai saham, kalau ini kan jelas nih teman-teman ya, misalnya A mempunyai saham B 80%, B mempunyai saham C 70%, maka secara tidak langsung A itu memiliki 80% kali 70% ya, 80% ke anak, 70% ke cucu itu, sehingga kepemilikan tidak langsung itu 56%. Oleh karena itu laporan keuangan C harus masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian. Kemudian ada sedikit berbeda ya. Misalnya ini bukan 70% ya, tetapi 60%. Jadi 80 ini katakanlah 60. Kalau begitu kepemilikan tidak langsung antara parent ke cucu itu berapa persen? Jadi ini tetap 80, tapi ini katakanlah 60. Kepemilikan tidak langsung parent ke cucu ini berapa persen, teman-teman? 48%. Ya. Oke, terima kasih Mas Erik, Mbak Darmel. 48% ya. Cuma 48%. Tetapi ya, karena parent ke anak itu di atas 50, kemudian anak ke cucu itu di atas 50, maka tetap parent ini akan melakukan konsolidasi terhadap laporan keuangan cucu. Jadi walaupun secara total ya tidak langsungnya itu di bawah 50%, tetapi tadi syaratnya pokoknya induk ke anak itu di atas 50 signifikan, anak ke cucu juga signifikan. Berbeda dengan misalnya ini 40 gitu kan. Nah, maka tidak perlu melakukan konsolidasi karena anak ke cucu ini kan nanti tidak membuat laporan konsolidasi karena cuma 40. Kalau ke dari anak ke parent, oke, konsolidasi. Tapi kalau ini kan karena cuma 40, jadi induk ini tidak membuat laporan konsolidasi dari laporan keuangan cucu. Jadi walaupun secara tidak langsung itu di bawah 50, tetapi jika kepemilikan induk ke anak itu signifikan, kemudian anak ke cucu itu signifikan juga, maka tetap harus menyusun laporan keuangan konsolidasi walaupun secara tidak langsung kepemilikan induk ke anak di bawah 50. Berbeda nanti ini, ya, berbeda dengan nanti connecting affiliate. Karena dia ada kepemilikan langsung juga, walaupun tanda kutip dari subsidiari A ke B, ya afiliasi A ke B ini cuma 40. Kan kita bisa lihat nih. Jadi kalau di connecting affiliate ini, walaupun ya kepemilikan subsidiari A ke subsidiari B itu 40%, tetapi parent ini mempunyai kepemilikan langsung berupa 20%. Sehingga kalau digabungkan, yang tidak langsungnya itu 32, kemudian yang langsungnya 20, sehingga 50%. Sehingga ini harus
menyusun laporan keuangan konsolidasi. Walaupun di sini ini 40. Tetapi parent ini punya jalur lain lah istilahnya. Jalur langsungnya 20%. Kalau ini di sini 40, nah ini nggak perlu laporan keuangan konsolidasi untuk yang cucunya. Kalau yang sini, lihat dulu. Ternyata parent ini punya kepemilikan yang langsung 20. Jadi sehingga perlu ditambahkan. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Kita pelan-pelan. Itu ya. Jadi perbedaannya ya. Nah, jadi walaupun di sini walaupun di sini ini secara tidak langsung itu di bawah 50%, saya ulang. Tetapi kalau dari induk ke anak itu signifikan, artinya di atas 50%, sorry nanti kalau salah ucap. Kemudian dari anak ke cucu ini juga di atas 50%, maka ini juga harus dibuatkan laporan keuangan konsolidasian. Berbeda dengan yang afiliasi terkoneksi, walaupun dari subsidiari A ke subsidiari B itu di bawah 50%, tetapi untuk induk ini dia punya jalur lain ke subsidiari B sebesar 20%, sehingga totalnya itu 52%. Jadi tetap juga harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Jadi contohnya kalau misalnya ini 40 atau 30 ya berarti nggak perlu. Oke, kemudian nanti coba saya ini ya, saya belum tata ulang. Misalnya kalau ada slide dari dosen lain yang menurut saya bagus, nanti coba saya share juga ke LMS ya teman-teman ya. Nanti coba saya tanyakan. Terus terang memang saya baru coba nyusun gitu. Kemudian dalam indirect holding yang strukturnya father son dan grandson atau induk anak cucu. Jadi tentu ada bagian pihak lain ya selain bagian anak gitu. Misalnya jadi cucu ini kan dimiliki oleh anak 60%. Tentu ada bagian lain yang tidak dimiliki oleh anak ya, yaitu sebesar 40%-nya. Nah, terkait itu atau yang bagian lain yang tidak dimiliki anak itu atau non controlling interest ini secara tidak langsung berhak atas net income cucu ya. Yaitu sebesar persentase kepemilikan dari pihak lain atau kepemilikan non controlling interest kali dengan persentase kepemilikan anak terhadap cucu kali net income cucu. Jadi tentu ada bagian, karena kan ketika kita melakukan konsolidasi sebenarnya itu kan harta dari perusahaan anak ataupun cucu kan kita angkut semua tuh, padahal ada bagian punya orang lain. Nah itu yang nanti kita keluarkan kan, harus kita keluarkan. Kita mungkin langsung ke soal ya teman-teman. Misalnya ini metode equity, jadi kita akan fokus ke metode equity. A itu membeli 80% saham B pada 1 Januari 2015 senilai 192. Kemudian B membeli 70% saham C pada 1 Januari 2016. Jadi yang satu 2015, yang satu 2016 senilai 105. Tidak ada kelebihan cost atas book value saham yang diperoleh. Kemudian informasi lain ya, ABC ini menghasilkan keuntungan sendiri atau spread income dan dividen sebagai berikut. Nah, mungkin teman-teman perlu udah tahu ya spread income itu. Sorry. Jadi spread income itu kan income di luar
pendapatan investasi ya. Jadi ini adalah income di luar pendapatan investasi. Jadi kalau A ini nyusun laporan keuangan sendiri, itu kan dia punya net income. Nah, di dalam net income perusahaan A, jika dia punya investasi, maka dia punya punya pendapatan untuk investasi tersebut ya. Kalau B punya investasi juga seperti itu. Berbeda dengan C. C kalau misalnya dia nggak punya investasi ya berarti secara hitung-hitungan spread income-nya itu ya net income gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek ini misalnya di sini nih. Nah, di C. Nih. Net income-nya C ya spread income-nya C gitu. Karena dia tidak punya pendapatan investasi, berbeda dengan B atau A, karena dia punya kepemilikan ke A ke B misalnya ya, atau B ke C, maka ada tambahan ini. Jadi maka kita bisa lihat kalau A net income-nya kan 162, tetapi income dari investasi itu 62,4, sehingga kita bisa lihat ini spread income-nya 100. Jadi pendapatan yang dari investasi itu dikeluarkan. Bahasa mudahnya, spread income ini adalah income yang di luar pendapatan investasi, ya. Maka kemungkinan yang ada di income yang di kertas kerja, ya, nanti akan kita hitung ulang. Berbeda dengan yang C. C ini biasanya karena dia nggak punya investasi di perusahaan lain, maka spread income-nya atau keuntungan tersendirinya nanti akan sama dengan net income-nya. Nah, misalnya jika A dan B menggunakan equity method, kira-kira jurnal yang muncul pada saat misalnya ada informasi seperti ini ya, kira-kira apa teman-teman? Ini bukan untuk mencatat pertama kali ya, tetapi ketika ada informasi ini nih. Misalnya ada, kita nggak baca declare dan dibagi. Ini udah langsung ada pembagian dividen aja lah. Pembagian dividen. Jadi kalau ada pembagian dividen di C ya, maka B akan mencatat seperti apa? Income from C, Pak. Investment in C, Pak. Pembagian dividen Cash pada salah investment, satu. Pak. Oke, Mas Erik. Cash pada investment. Cash pada investment. Oke, sebesar 20.000 dikali presentase kepemilikan. ya berarti ada 14.000. 14.000 ya. Cash pada investment in C. Itu ketika ada pembagian dividen. Ada lagi nggak teman-teman misalnya di biasanya kan ada tuh di akhir tahun kan ada terkait informasi ini nih. Di akhir tahun investment B yang ada di C naik nggak kira-kira dengan informasi ini? Naik, Pak. Naik. Ada jurnalnya? Ada. Jurnalnya apa, Mbak Mita tadi? Investment in C pada income from C, Pak. Sebesar apa, Mbak? Sebesar 40.000 dikali persentasenya 70%, jadi 28.000, Pak. Ya, oke. Jadi
kita bertahap ya teman-teman ya. Karena kan kalau metode equity itu ekuitasnya kan akan mengikuti terkait apa akan berubah ya sesuai dengan perubahan tadi. Kalau misalnya ada income berarti naik, tapi kalau kita dibagi dividennya itu maka dia akan mengurangi investasi kita. Nah, kalau kita tahu nih ada perubahan seperti ini. Saldo awal tadi kita lihat itu 105, itu B yang ada di C ya. Nah, kenaikan bersih investasi B di C ini kira-kira berapa ini? 14.000, Pak. Oke, 14.000 ya, teman-teman ya. Betul ya. Dari kenaikan 28 karena adanya net income, tapi kita dapat dividen ya 14.000. Jadi kenaikannya itu adalah 14.000 sehingga saldo akhir ya apa nyebutnya itu saldo investasi B di C di akhir periode itu berapa teman-teman? Ya, 119. Saldo awalnya 105, kemudian ada kenaikan ya. Sebenarnya ini kan kenaikan nih. 14.000, maka saldo akhirnya investasi B di C itu 119. Maka kita bisa tahu di kertas kerjanya itu ada di sini 119. Jadi angka ini karena adanya tadi yang kita jurnal. Sorry, di mana tadi? Di sini. Kemudian, oh ya, belum lupa ya. Sebenarnya kan terkait dengan penyusunan laporan konsolidasi ini kan sama dengan yang teman-teman pelajari ya waktu di AKL 1. Hanya saja ini lebih bertingkat. Kalau kemarin kan hanya 2 saja ya. Sekarang ada cucu gitu. Jadi sama sebenarnya, cuman 2 kali akhirnya. Kemudian terkait dengan investasinya di B yang sebesar 80%, A ini akan mencatat seperti apa? Ya, terkait informasi ini, bukan dari awal ketika investasi ya. Jadi kalau Indo anak cucu kan sebenarnya kalau secara itu kan B ini akan melakukan konsolidasi laporan keuangan C ya. Jadi digabungkan ya. Sebenarnya ya B dan C ini dibuat laporan keuangan konsolidasi terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai gitu kan baru nanti di Indo itu akan melakukan konsolidasi juga sehingga istilahnya bertingkat gitu. Maka kita juga ketika melakukan atau nanti menyusun laporan keuangan konsolidasi juga ya tadi bertingkat gitu. Misalnya kita akan coba dari
C dan B dulu, kemudian A dan B. Ini sama nggak dengan yang tadi, teman-teman? Sama, Pak. Sama ya. Jumlahnya berapa? Kalau penerima dividen 24.000, Pak. 24.000 dari 80% kepemilikan kali 30 atau dividen yang 30.000. dibalikan. Oh, saya kemudian ini sama nggak, teman-teman? Akunnya sama ya harusnya. Sama, Pak. Investment in B pada income from B. 78 dari mana, teman-teman? Kita lihat 80% kali net income-nya. Delapan tambah 50, Pak. 28 tambah 50. Yang 50. 28 itu dari 70% dikali 40.000 tadi kan. Soalnya berhak atas yang income punyanya cucu juga. Iya. Oke. Jadi ini berasal dari net income-nya. Net income-nya itu dari apa? Spread income yang di sini plus yang diperoleh dari C. Ini kan ada dari B kan. Jadi makanya tadi bertingkat. Jadi senilai 62.400. Nah, kita bisa lihat di sini nanti ini dapat dari mana gitu. Jadi bila A dan B menggunakan metode equity untuk mencatat investasi sahamnya, maka pendapatan investasi ya, kalau yang B jadi ada income from B itu 62, yang income from C itu 28. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi income from C itu dari untuk yang anak ya. Ini yang anak, ini yang parent. Oh, sorry, saya tadi belum ngasih ini ya. Ini nanti saya kasihkan ya, teman-teman. Ini kalau tidak salah saya ambil di bukunya Bu Iin, tetapi yang kos saya hilangkan. Karena kita nanti lebih fokus ke ekuitas. Nah, kemudian pertanyaannya setelah kita tahu nih angka-angka yang ada di workbook itu, bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasinya? Seperti yang saya sampaikan tadi, sama dengan teman-teman di AKL 1 ketika menyusun laporan konsolidasi, tetapi bedanya hanya ini bertingkat saja 2 kali. Kalau kemarin teman-teman itu hanya pada induk dan anak saja, maka ini ada cucu, sehingga dilakukan bertingkat, cucu ke anak, kemudian setelah ada laporan konsolidasi, kemudian dimasukkan ke induk, seperti itu. Oleh karena itu, maka kita perlu mengeliminasi ya akun-akun yang resiprokal tersebut. Karena kan secara logika ya, ketika kita punya investasi, laporan keuangan konsolidasi itu kan kita dapat hartanya semua tuh. Masa investasinya tetap di
catat ya. Kita sudah mengakui katakanlah tanah ya, piutang dan sebagainya kan nanti di laporan keuangan konsolidasi kan ditambahkan semua tuh. Apa iya nanti investasinya nanti juga akan masuk juga. Kan nggak perlu kita keluarkan. Jadi nanti teman-teman perlu membuatnya mungkin step by step ya. Jadi pertama itu eliminasi income dan dividen. Kalau ini terkait dengan konsolidasi B dan C atau bisa bilang konsolidasikan C ke B, nanti eliminasi income from C dan dividen. Jadi ini yang nanti akan dieliminasi pertama kali. Jadi tadi income from C itu kan kita jurnalnya seperti ini ya. Investment in C itu 8, maka kita eliminasi. Karena 28 itu kan ada dividen di sini ya. Balik yang sini nih. Nah, ini yang tadi kenaikan itu loh, 14.000 kan. Jadi investmentnya kan kenaikan. Yang satu 14 di kredit, yang kedua ini 28 di debit, sehingga kita eliminasi ini. Jadi income from C-nya itu 28, itu dari sini 28 ini. Kemudian investmentnya 14 ya. Dividennya 14. Ini yang kalau di jurnal sebelumnya itu diterima sebagai cash itu. Jadi ini nanti kita eliminasi terlebih dahulu. Jadi di workbook itu nanti akan terlihat ya. Jadi income from C itu nanti kita eliminasi sehingga ketika menyusun laporan konsolidasian ini sudah 0 ya. Jadi ini 28 nanti dieliminasi, jadi di sini 0. Kemudian yang tadi dividen ya itu nanti juga akan ditaruh di sini. Kemudian yang kedua ya itu kita akan mengeliminasi investment in C. Eliminasi investment C dengan ekuitas. Di dalam hal ini di workbook itu kan ekuitasnya ada saham dan retained earning ya, teman-teman ya. Jadi sahamnya berapa? Ini tentu saham awal ya, sama ketika saham awal. Retained earning juga awal. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, 100 dan earningnya 50. Nah, ini dieliminasi terlebih dahulu. Sorry, sampai mana tadi? Lebih enak pakai Word atau PPT ya. Nah, ini. Jadi dieliminasi investment in C dengan ekuitas. Nah, sisanya ini karena punyanya non controlling interest ya, punyanya pihak lain. Kalau 70%-nya itu 105 ya. Berarti non controlling interest di C itu 30%-nya berarti 45. Jadi intinya mengeliminasi pertama income from C dan dividen C, kemudian mengeliminasi investment. Ini investment awal tahun itu ya, setelah dikurangi kenaikannya, karena kenaikannya sudah dieliminasi di sini ya, teman-teman ya. Jadi kenaikannya itu sudah dieliminasi di sini, yang 14 itu kan sebenarnya kenaikan itu. Nah, sisanya ini adalah non-controlling interest. Kemudian yang ketiga, itu mencatat non-controlling interest. Bagian di C yang dimiliki anak itu kan 70% saja. Sedangkan 30%-nya itu kan dimiliki pihak lain. Maka kita perlu memunculkan itu.
Jadi jurnalnya non controlling interest expense C ya 30% kali 40 pada dividen dan NCI. Nah, ini jurnal ini itu juga sama karena kan tadi tidak ada akses ya. Setelah konsolidasi C ke B selesai, maka baru kemudian kita akan konsolidasi B ke A. Jadi secara bertahap. Kalau yang di AKL 1 kemarin baca-baca ya, walaupun saya belum ngajar ya, belum pernah ngajar AKL 1, tapi ketika lihat itu sama seperti ini, cuma ini memang bertingkat. Jadi pertama sama ya, eliminasi income, ini berarti tadi saya kopas ya. Investment. Jadi income from B dan dividen ini dieliminasi. Sebenarnya kenaikannya kan ini. Kemudian kita akan eliminasi juga investment. Nah, ini soal ini karena itu kopas dari atasnya. Nanti tolong teman-teman kalau lihat dikasih tahu, khawatirnya menyesatkan. Sama ya teman-teman ya, jadi akan mengeliminasi investmentnya dengan ekuitas sehingga muncul non controlling interest B atau di laporan keuangan consolidation. Nah, investment in B ini sebenarnya kalau di soal di buku itu nggak begitu terlihat ya teman-teman ya. Seharusnya mungkin bisa dikasih tahu karena kan di awal itu kita nyebutnya cuma 192. Tapi itu kan tahun 2015. Jadi informasi yang bisa kita peroleh ya kita tinggal selisihnya saja. Maksudnya selisih kenaikannya. Jadi kalau misalnya di mana tadi? Nah, investment in B itu 138, sementara kenaikan itu 38,4, maka sebenarnya investment in B di awal itu 200. Karena kan ini kita belinya di tahun 2015. Jadi sebenarnya 2016 itu ada penambahan investasi sebesar 8.000. Tetapi di soal itu tanda kutip tidak dijelaskan secara tertulis ya. Adanya itu kita bisa lihat informasi itu di bagian ketika membahas metode cost. Jadi di 2016 sebenarnya itu sudah ada kenaikan investasi di B itu sebesar 8.000 sehingga di sini itu 2.000. Atau kita bisa juga tahu dari mana, dari ada kenaikan 38.400 tapi di kertas kerja itu ada 238.400 gitu kan. Berarti sebelum 238 ini itu berarti dikurangi kenaikannya. Kenaikannya itu kan 38.400 ya. Jadi 200. Sisanya itu berarti non controlling interest. Kemudian yang ke-6 atau ketiga dari konsolidasi B ke A itu juga mencatat non controlling interest sama dengan sebelumnya. Nah, kayak gini nih.
Ini masih salah ya teman-teman ya. Nanti sorry. Nanti saya perbaiki dulu ya. Ini masih kopas dari sebelumnya. Masih tadi. Nah, masih kopas dari sebelumnya. Nah, setelah kita lakukan adjustment dan eliminasi, itu kita sama seperti biasanya, kita tinggal menambahkan saja ya, 200 tambah 140 tambah 100, 440. Ini ditambahkan, kalau yang ini kan dieliminasi ya, jadi 0. Jadi sama ya, sama dengan sebelumnya, tetapi ini 2 kali melakukan jurnal penyesuaian dan eliminasinya. Itu kalau kita baca di buku Bu Iin ya. Kalau di buku di workbooknya yang Budia itu dia lebih membicarakan mengenai berapa bagian income yang diperoleh oleh misalnya anak ataupun induk. Jadi seperti yang tadi ya, kita sempat latihan sebenarnya. Jadi anak pendapatannya itu 70% kali PTC. Tapi nanti sementara kita sampai sini. Nanti coba saya setelah ini saya perbaiki yang masih salah-salah kopas nanti. Nanti saya taruh di LMS kali ya. Nanti teman-teman cek ya. Kebetulan saya kan sambil nyambi gitu. Khawatirnya masih ada yang salah hitung dan sebagainya. Baik, mungkin itu pemanasan kita di pertemuan pertama. Nanti teman-teman tolong dipelajari lagi, dilihat siapa tahu salah rumus, salah hitung, karena kan manusia tidak lepas dari salah ya. Jadi nanti tolong dicek kembali. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya di WA. Insya Allah kalau misalnya tidak sedang ada tugas ataupun kerjaan lain, nanti saya balas. Mungkin hari Sabtu dan Minggu akan slow respon ya. Mungkin akan slow respon kecuali memang lagi ada kerjaan gitu. Ini kalau file aslinya kalau nggak salah bentuknya PDF. Nanti teman-teman kalau misalnya buat biar mudah belajar atau apa mau memecah-mecah bisa dibuat Word gitu boleh. Saya ada slide sih sebenarnya, cuman saya belum cek jadi saya belum bagikan ya. Nanti kalau misalnya sudah ini saya akan coba share ke teman-teman juga. Kayaknya lengkap. Slide-nya dibuat oleh dosen lain ya. Saya lihat sekilas lengkap tapi belum saya baca itu. Nanti saya taruh di LMS juga. Jadi teman-teman nanti bisa cek juga. Jadi yang kita lakukan jurnal tadi ya. Jadi pertama mengeliminasi income from dan dividen. Nanti larinya kemana ya. Itu angka-angka ini sudah ada
hurufnya. Ya. Nanti bisa teman-teman cek. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk pertemuan pertama ini saya belum kasih latihan soal ya. Karena saya masih nyoba nyusun, kalau misalnya nanti semangat ya saya akan coba istilahnya gabung-gabungkan ya. Tapi kalau enggak ya berarti nanti mohon maaf ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa saya kasih dari slide Dosko. Cuman nanti di slide Dosko itu saya lihat kemarin masih ada metode COS. Nah, nanti teman-teman yang tertarik juga bisa belajar sesuai kesepakatan kemarin. Sebenarnya nanti yang diujikan itu ekuitas. Ini kita belum ke yang connecting affiliate. Insya Allah nanti kita akan coba kejar ya di pertemuan selanjutnya, atau mungkin saya akan buatkan rekamannya ya untuk mungkin latihan soal atau pembahasan terkait connecting affiliate. Tetapi sekali lagi mungkin saya usahakan, tapi mohon maaf nggak janji ya, kalau enggak nanti kita akan susul di pertemuan berikutnya, karena ada rencana minggu depan itu saya perjalanan dinas, tetapi informasinya nanti Mas Aufal menunggu saya saja. Saya nggak tahu nih, soalnya belum ada surat tugasnya. Sehingga kalau memang ada surat tugas, kemungkinan kita akan reschedule untuk pertemuan keduanya. Kalau ternyata sampai detik-detik akhir nggak ada surat tugas, ya nanti kita akan tetap ada pertemuan. Tetapi kalau saya perlu ke luar kota, ya nanti kita akan jadwalkan ulang atau jadwalkan pengganti ya, pertemuan pengganti di minggu-minggu berikutnya. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan pertama. Nanti teman-teman tolong dilihat kembali di kita pelan-pelan untuk pertemuan pertama. Saya terutama ya, saya juga pelan-pelan. Karena pengalaman pertama ngajar di AKL 2. Baik, dari saya untuk pertemuan pertama ini saya akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan ternyata setelah baca, Pak ini angka dari mana? Biasanya setelah teman-teman baca itu kan, loh ini dari mana? Nah, itu biasanya kadang ada muncul pertanyaan. Nanti setelah ini saya akan coba taruh di LMS ya, file ini. Teman-teman bisa ambil atau download. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga dimudahkan PKL-nya, ya, dimudahkan nyusun KTTL-nya, dimudahkan perkuliahannya, dan semoga nanti bisa lulus bareng-bareng. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak.